Pemirsa Jurnal TV yang saya kasihi, kita sudah tiba pada segmen yang ketiga, segmen yang terakhir dari siaran Suara Jemaat dengan tema tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia. Sekali lagi kita diingatkan bahwa selama kita tinggal di rumah, kita diingatkan untuk merayakan kebersamaan. Apakah kita bisa merayakan kebersamaan itu? Kita mensyukuri perbedaan dan keunikan yang ada itu untuk memperlengkapi keluarga kita. Tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia, kita diingat untuk mengerjakan pekerjaan kita dengan kualitas yang baik, dengan semangat yang baik. Tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia, kita juga diingatkan untuk mempersiapkan masa depan kita. Tuhan mengatakan dalam Mazmur 127 ayat yang pertama dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan membangun rumah, tempat tinggal kita, membangun keluarga kita dengan tujuan tadi supaya kita dapat merayakan kebersamaan. Jadi jangan hanya merayakan karena ulang tahun, lama sekali ya, 1 tahun sekali begitu ya, itu pun kalau ingat. Tapi rayakanlah hari ini berakhir, apa yang kita dapat pelajari. Esok akan kita jelang apa yang kita persiapkan. Itulah kita merayakan kebersamaan. Kita bersuka cita dengan saudara-saudari kita yang bersuka cita. Kita juga berduka cita, sedih ketika keluarga kita juga mengalami duka cita dan kesedihan. Sekali lagi, tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia, mengerjakan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Sekali lagi, jikalau bukan Tuhan yang bangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jadi Tuhan membangun keluarga kita, tujuannya supaya kita memaksimalkan talenta, karunia dalam diri kita, sehingga tidak ada alasan kita tidak bisa mengerjakan pekerjaan-pekerjaan kita. Lalu tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia adalah mempersiapkan masa depan. Saudara, waktu itu berjalan dengan cepat, tanpa terasa. Yang kita pikirkan hanya bagaimana kita menghadapi hari esok, masa depan itu sendiri. Nah, kita meyakini Tuhan ada di sana, sudah menanti kita. Bahkan dikatakan bahwa Tuhan sudah memberikan rancangan-rancangan, memberikan tuntunan kepada kita sekalian. Saya meyakini masa depan kita akan gilang gemilang. Wabah COVID-19 ini akan berakhir. Tapi kita harus bersabar, mendukung upaya pemerintah, berperan aktif, mengikuti surat-surat edaran, anjuran, dan juga informasi-informasi yang resmi, supaya kita bisa membantu apa yang dialami oleh bangsa kita saat ini. Dan saya meyakini masa depan menceritakan kepada kita, kita akan melewati pergumulan ini. Dalam segmen yang ketiga ini, tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia, ingin mengingatkan kepada kita firman Tuhan dari Yeremia pasal 29 ayat 11, mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sekali lagi, Tuhan mengetahui siapa kita, apa yang akan kita alami, apa yang terbaik yang harus kita kerjakan. Tuhan sudah mengetahuinya. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Pemirsa Jurnal TV yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Tuhan itu. Firman ini tetap berlaku. Ia tidak berubah. Keadaan-keadaan hidup kita bisa berubah, bisa berganti. Tapi firman Tuhan tetap ada. Ia mengetahui tentang diri kita. Ia sudah punya rancangan yang terbaik untuk kita. Tapi kita tetap harus setia menjalaninya. Setia berproses di dalamnya. Bahkan ia berjanji memberikan kepada kita hari depan yang penuh harapan. Apa yang kita harapkan? Umur panjang?
kekuatan, kesehatan, keberhasilan, dapat melewati pergumulan yang berat. Tuhan mengatakan ia memberikan harapan itu kepada kita sekalian. Nah, tugas kita bagaimana menjalani, bagaimana berproses, bagaimana setia memulai, sampai hari depan itu diberikan kepada kita. Saudara-saudari pemirsa Jurnal TV yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia, mengajak kita harus berpartisipasi untuk berada di rumah, untuk tinggal di tempat kediaman kita. Tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia, mengatakan kepada kita bahwa banyak orang bertahan dan menjadi selamat ketika mereka berada di rumah mereka. Rumah pertahanan yang paling baik yang ada di dunia ini. Tempat di mana orang mengenal dan tempat di mana kita mengenal orang-orang yang mengasihi kita. Firman Tuhan juga mengatakan tentang masa depan ada dan harapanmu tidak akan hilang. Dalam Amsal pasal 23 ayat 18. Bahwa tempat tinggal kita akan selalu ada. Mungkin hari ini kita yang tinggal di tempat ini. Tapi pada masa-masa akan datang tempat tinggal anak kita, cucu kita dan seterusnya. Ada banyak cerita di dalamnya. Ada banyak perjalanan-perjalanan rohani di dalamnya. Ada banyak impian dan harapan di dalamnya. Tapi apapun yang kita lewati, semuanya atas perkenanan Tuhan. Karena Tuhan mengatakan, karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Saudara, belakangan ini kita selalu berada di rumah, menghabiskan banyak waktu di rumah. Kita berpikir, bagaimana pekerjaan kita, bagaimana karir kita, bagaimana sekolah kita, bagaimana kuliah kita. Banyak hal. Sekali lagi Tuhan menjanjikan, semua harapan kita itu tidak akan hilang. Amin. Semua harapan itu tetap ada. Jangan khawatir. Tugas kita berada di rumah. Tinggal tetap di rumah. Sampai wabah ini selesai berlalu. Sama seperti bangsa Israel tadi, pada segmen yang pertama, mereka berada di rumah sampai 10 tulah itu berlalu. Kita tidak seberapa dibandingkan orang-orang Israel yang mengalami pergumulan pada waktu itu. Tapi kesetiaan mereka, komitmen mereka di rumah, itu yang harus kita ikuti, yang harus juga kita pelajari. Karena itu kita harus berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan perasaan-perasaan yang panik, ketakutan yang berlebih. Saudara-saudara, pemirsa Jurnal TV dalam Suara Jemaat ini, tema kita tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia. Andai kata semua kita konsisten dan komitmen tinggal di rumah, wabah virus COVID-19 ini akan segera ditangani. Penyebarannya akan mudah ditangkal. Kita bisa memutus penyebaran dari COVID-19 atau virus Corona 19 ini. Dan tidak ada cara lain. Kita tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia ini. Bukan tinggal diam pasif begitu saja, tapi merayakan kebersamaan, mengerjakan pekerjaan, mempersiapkan masa depan. Tinggal di rumah karena memang di rumah kita dipelihara oleh Tuhan. Makanan, minuman ada di sana. Kasih sayang ada di sana. Cinta kasih juga ada di sana. Tinggal di dalam rumah demi menyelamatkan dunia. Mengingatkan bahwa di dalam rumah kita belajar. Kita diajar. Dalam rumah tempat tinggal kita juga kita mengenal bahwa itulah kantor pusat kita yang sebenarnya. Yang tidak pernah mengenal pensiun ataupun cuti. Orang tua kita, saudara-saudari kita. Tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia. Karena memang rumah kita adalah gereja yang pertama. Disitulah pertama kali kita diperkenalkan dengan pujian, dengan doa, dengan penyembahan. Tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia. Karena tempat tinggal kita adalah sekolah yang pertama. Di sanalah kita dididik, diajar untuk membaca, menulis, dan memiliki moralitas yang baik. Sekali lagi, melewati siaran Jurnal TV Suara Jemaat ini mengingatkan kepada kita, tinggallah di rumah demi menyelamatkan dunia. Berusahalah berada di rumah, merayakan kebersamaan, mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, dan juga mempersiapkan masa depan. Ingatlah janji Tuhan bahwa masa depanmu itu ada dan harapanmu tidak akan
hilang. Mari kita berdoa, kita menyerahkan seluruh pergumulan kita ke dalam kasih Tuhan yang memelihara hidup kita. Bapa Surgawi, Bapa dalam Yesus Kristus, siaran Jurnal TV Suara Jemaat ini telah berakhir. Kami rindu Tuhan bekerja dengan kuasa-Mu, agar kami boleh membantu pemerintah kami dalam penanganan wabah virus COVID-19. Kami rindu kami dapat bertahan dan mengalahkan, sehingga kehidupan kami kembali normal. Kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang bertugas di garda terdepan, siapapun mereka, baik tenaga medis, anggota TNI Polri, bahkan Satgas yang dibentuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tuhan memperlengkapi mereka, tidak juga dengan hikmat, dengan alat-alat medis dan pengetahuan mereka, tapi dengan kuasa-Mu yang melampaui akal pikiran kami. Tuhan memberikan kedamaian, ketentraman bagi bangsa dan negara kami, bagi bangsa-bangsa di dunia, agar kami boleh merasakan damai sejahtera Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa bagi pemirsa yang menonton mungkin dalam keadaan sakit, Tuhan menjamah memulihkan mereka. Bagi saudara-saudara kami yang menghadapi pergumulan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam ekonomi, Tuhan tolonglah kami semua. Pakailah kami sekarang untuk menjadi perpanjangan tangan, sehingga kami boleh menyatakan kasih dan pertolongan Tuhan kepada saudara-saudari kami yang memerlukan. Terima kasih Bapa Surgawi, banyak hal yang kami minta kepadamu. Engkau mengenal nama kami masing-masing, masa depan kami yang panjang, akhir dari segala kehidupan kami. Tuhan sudah mengetahuinya. Dengarlah seru doa kami yang kami alaskan dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Pemirsa Jurnal TV yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, saksikan terus suara jemaat yang akan menolong kita dari hari ke hari menghadapi hidup kita yang penuh pergumulan, tantangan, dan harapan. Jangan lupakan firman Tuhan, jangan lupa tinggal di rumah demi menyelamatkan dunia, kalaupun keluar untuk hal-hal yang penting dan mendesak saja. Sekali lagi tetap semangat, tetap bersukacita, yakinlah badai pasti berlalu. Shalom.